selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Escape Room: Tournament of Champions. Film ini menceritakan teka-teki dari escape room yang belum selesai dan belum jelas. Kedua pemain akan hadir lagi dan berhadapan dengan permainan melawan waktu. Sedangkan belum tentu mereka dibekali kelangsungan hidup 100%. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo kita bahas film ini bersama-sama. Film dimulai dengan cuplikan escape room di mana para pemain berusaha menyelamatkan diri. Pada tahun 2003, terlihat ada seorang ibu dan anaknya baru pulang ke rumah bersama. Saat anak perempuan itu ingin menemui ayahnya, namun ibunya melarang dengan alasan sang ayah sedang sibuk. Wanita itu kemudian menghampiri suaminya yang sedang sibuk bekerja. Wanita itu ingin mengajak suaminya berbicara, namun suaminya menolak karena sedang sibuk. Wanita itu bilang kalau keluarga ini sudah pecah. Suaminya sangat marah. Wanita ini ingin perceraian, namun suaminya marah saat membicarakan itu. Dia bilang dia akan berbicara dengannya 1 jam lagi. Anak perempuannya yang sedang berada di kamar membuka sebuah koper yang isinya sangat aneh. Saat wanita itu hendak mandi setelah berenang, tiba-tiba pintu kamar mandi terkunci. Wanita itu mencoba meminta tolong dan meminta maaf pada suaminya. Air panas dalam kamar mandi itu terus menyala. Dan pada pintu kamar mandi itu muncul tulisan yang bertulis, "Aku tumbuh dalam tanah, aku menyusut dalam angin. Aku tenggelam dalam air, aku selamat dalam api." Suhu ruangan itu terus memanas. Wanita itu kemudian menemukan jawaban dan menemukan sebuah batu yang isinya magnet. Dia berusaha membuka pintu itu dengan magnet dan mendorong sesuatu yang mengunci pintu itu. Badan wanita itu terluka dan akhirnya melemah lalu tewas. Terlihat ada orang yang sedang melakukan uji coba simulasi. Zoe dan Ben sedang siap pergi ke Minos. Namun, Ben sedikit ragu untuk kembali ke tempat yang telah membuatnya hampir meninggal. Anak dari wanita itu telah dewasa, dan sepertinya dia membantu ayahnya bekerja. Ayahnya lah yang telah membuat permainan di Minos. Anak itu bernama Claire, dan dia dikurung oleh ayahnya. Claire bilang kalau ayahnya terobsesi untuk membunuh Zoe. Zoe sedikit cemas saat hendak boarding. Dia merasa dia tidak bisa melakukan itu, lalu dia kembali dengan Ben. Zoe merasa trauma dengan semua yang telah dia hadapi saat melakukan permainan di Minos. Ben dan Zoe kemudian pergi dan berkendara dengan mobil. Saat sedang di hotel, pintu kamar mandi terkunci dan Zoe terkunci. Ruangan itu perlahan hancur dan barang-barang berjatuhan. Ruangan itu kemudian semakin mengecil. Ternyata itu hanyalah mimpi Ben. Mereka mendatangi gedung Minos. Namun gedung itu seperti tidak ada operasi apa-apa dan tutup. Padahal 2 hari yang lalu masih ada aktivitas di sana. Zoe menerobos masuk. Ben mengira kalau mereka salah tempat. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pria, lalu pria itu mencuri kalung Zoe. Ben dan Zoe mengejar pria itu. Mereka kehilangan pria itu. Kalung itu milik ibunya Zoe. Zoe mendengar suara yang aneh saat di kereta. Gerbong yang mereka tumpangi terputus. Mereka terjatuh
saat kereta menabrak ujung rel. Pintu kereta terkunci. Ada beberapa orang dengan mereka. Seorang pria yang bernama Theo mencoba meminta bantuan namun nihil. Dan keluar suara wanita dari speaker kereta. Ben dan Zoe menyadari kalau Minos menemukan mereka. Ternyata orang-orang yang di sana pernah mengikuti permainan Minos. Gerbong itu dipenuhi dengan listrik. Seorang pria yang bernama Nathan menemukan sebuah tas di bawah kursi penumpang. Dalam tas itu ada handuk dan sebuah gagang. Mereka berusaha mencari petunjuk. Mereka berhasil membuka pintu, namun Ben dan Theo tersengat listrik. Mereka membutuhkan sebuah token. Mereka menemukan petunjuk lain dan Zoe berusaha menarik pegangan pada kereta dan menemukan koin yang berhuruf C. Zoe memasukkan token itu pada tempatnya dan mereka masih membutuhkan 8 token lagi. Satu persatu koin telah didapatkan, namun pegangan listrik semakin kuat. Zoe merekam kejadian itu untuk dijadikan bukti. Saat Theo berhasil menemukan huruf yang hilang pada sebuah peta, dia tersengat listrik dan peta itu hangus. Zoe menemukan huruf yang hilang dan mereka mencari token yang tersisa. Theo telah tewas. Mereka berhasil keluar dari gerbong kereta itu. Di sana tersisa Brianka, Ben, Zoe, Rachel, dan Nathan. Mereka menceritakan pengalaman bagaimana mereka bisa lolos dari permainan Minos sebelumnya, dan semua orang mempunyai cerita yang berbeda-beda. Rachel bilang mereka tidak bisa mengalahkan Minos. Mereka masuk pada sebuah ruangan aneh. Dan ada sebuah brankas di sana. Zoe mencoba membuka sebuah pintu, lalu pintu lain tertutup. Kemudian ada suara kalau sistem keamanan diaktifkan. Lalu muncul sebuah laser, dan bagi siapapun yang mengenai laser itu, mereka akan terluka. Laser itu menyala karena Brianka menginjak salah satu ubin. Mereka mencoba menolong Brianka, dan mereka berhasil. Kulit Brianka yang terkena laser itu menyatu dengan bajunya. Tiba-tiba ada suara lagi kalau aktivasi jaringan laser menyeluruh dalam 10 menit. Jalan keluar mereka ada pada brankas besar itu. Dan pintu brankas itu hampir tertutup. Nathan menemukan kunci dalam sebuah lollipop. Zoe mencoba membuka satu persatu loker dengan kunci yang dia dapatkan. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah mesin ATM. Mereka membutuhkan 4 angka kode PIN untuk memasukkannya pada ATM itu. Mereka menemukan sebuah loker tanpa angka, namun ada tulisan nama Sonya. Mereka membuka loker itu dan keluar berlian setajam silet, membuat tangan Zoe terluka. Brianka juga membuka loker Sonya dan di dalamnya hanya ada uang yang kosong. Rachel tanpa sengaja menginjak sesuatu lalu mengaktifkan laser lagi. Dan untungnya dia selamat dan laser itu mati saat dia turun dari meja. Mereka menggunakan darah Zoe lalu dioleskan pada uang kosong itu untuk mendapatkan kodenya. Saat kode itu dimasukkan pada ATM dan jam berhenti di tiap-tiap jenis kota. Mereka disuruh untuk menentukan jalan sesuai jam dalam sehari, hitung menit di setiap langkah. Zoe bilang mungkin itu koordinat seperti catur, baris, dan kolom. Mereka mulai menemukan petunjuk lain. Nathan mencoba menemukan jalan sesuai arah jarum jam dengan berhati-hati. Nathan menginjak sebuah ubin dan membuat ada sesuatu terbuka. Itu adalah sebuah brankas dan mereka membutuhkan kunci kombinasi 3 angka. Ubin yang Nathan injak muncul tulisan, "Uang membuat dunia berputar, jangan sampai itu berhenti atau semuanya akan berakhir." Zoe dan Ben langsung dengan cepat berusaha mencari petunjuk angka di sana, begitu juga dengan yang lain. Waktu mereka sisa 3 menit.
karena pintu brankas akan segera ditutup dan laser akan menyala. Nathan terus melangkah dan yang lain mencoba menahannya karena takut dia salah menginjak ubin dan akan menyalakan laser. Dia menginjak sebuah ubin yang berbahaya dan laser menyala. Nathan terjatuh lalu pingsan karena kepalanya terbentur. Mereka memindahkan Nathan dan laser itu mati. Mereka terus mencari petunjuk. Priyanka menemukan sebuah denah yang bebas dari laser. Mereka semua berhasil masuk pada pintu brankas itu. Ben membangunkan Nathan lalu memarahinya karena terlalu egois. Tempat yang mereka masuki runtuh, mereka berlari dan keluar dari tempat itu. Mereka sepertinya ada di tepi pantai. Priyanka menemukan sebuah kamera Polaroid dan ada tulisan, "Ini akan bertahan lebih lama." Priyanka memotret dengan kamera itu, lalu muncul tulisan pada belakang foto yang dia potret yang bertuliskan, "Jauhkan jangkarmu di Hourglass Bay." Mereka mulai mencari petunjuk seperti biasanya. Mereka mencari jangkar. Kemudian mereka menemukan prediksi logam. Zoe menemukan tulisan SOS di pasir. Mereka mencoba menggali pasir dan menemukan jangkar. Namun jangkar itu terikat. Ada sesuatu di balik pasir. Pasir itu menarik Russell. Russell setengah tenggelam, dan Nathan mencoba menolongnya. Russell tertolong, namun Nathan tidak tertolong karena tambangnya terputus. Mereka masuk pada sebuah ruangan yang mereka buka dengan jangkar. Mereka menyentuh sesuatu dan lampu luar ruangan mati dan lampu mercusuar menyala. Mereka berusaha keluar dari rumah yang mereka masuki sebelumnya, karena rumah itu akan rubuh. Zoe menggunakan teropong di mercusuar dan menemukan pesan, "Aku tidak bisa melihatmu," dan berlari mengambil manekin yang hampir tenggelam. Dia mengambil kerang yang tertutup pada mata manekin yang di dalamnya ada sebuah tuas. Dia memberikannya pada Russell. Lalu mereka memasangnya di kulkas dan ada sebuah jalan dalam kulkas. Namun Zoe juga menemukan jalan keluar lain di atas mercusuar. Mereka bingung karena ada dua jalan keluar. Russell mengikuti jalan yang ditemukan oleh Zoe. Priyanka tidak mau ikut dengan Zoe. Namun tidak lama dia menemukan hal aneh pada jalan keluar yang dia temukan. Lalu dia hendak keluar dari ruangan itu untuk ke tempat Zoe. Namun pintu tertutup dan terjatuh saat memanjat dan tenggelam. Priyanka mau tidak mau masuk pada sebuah jalan yang dia temui. Zoe merasa bersalah dan sedih karena kehilangan Ben. Dia terus menyalahkan dirinya. Saat melakukan misi lagi, mereka mendengar sesuatu dan memanjat pada sebuah tangga. Mereka keluar pada sebuah lubang di jalan raya. Russell mengira mereka telah bebas, namun mereka masih dalam permainan. Tiba-tiba Priyanka muncul dan mencoba menahan lubang yang Zoe dan Russell keluar agar tidak tertutup. Namun dia terlambat. Tempat itu penuh dengan zat asam yang dapat merusak kulit. Mereka mencoba mencari jalan keluar lagi. Priyanka menemukan sebuah kunci. Namun kunci itu tersangkut di pagar. Priyanka berhasil dan membuka sebuah rolling door. Tempat itu langsung terjadi hujan asam saat waktu habis yang membuat segala sesuatu meleleh. Mereka berlindung pada sebuah atap kecil di depan toko. Mereka masih membutuhkan kunci lain. Hujan asam berhenti dan akan turun lagi dalam waktu 1 menit. Dalam toko itu ada sebuah TV menyala dan ada berita tentang aktivis konservasi telah memulai reaksi berantai di seluruh kota. Mereka ingin Zoe dan yang lain mengumpulkan air hujan. Mereka kemudian menemukan sebuah botol yang tidak akan meleleh kalau terkena zat asam. Mereka membutuhkan air itu untuk melelehkan sebuah gembok
yang ada pada ruangan telepon. Mereka berhasil melelehkan gembok. Namun, saat mengangkat telepon yang dari tadi berdering, tidak ada suara apapun. Zoe menemukan petunjuk, namun dia harus mengorbankan dirinya kesakitan karena terkena air hujan asam. Pintu pada taksi itu terbuka, namun dengan cepat tertutup lagi. Zoe mencoba merusak kaca mobil agar mereka dapat masuk, namun tidak bisa. Priyanka dan Russell berdiri di tengah hujan masam. Orang yang membuat permainan itu menemukan ada kesalahan transisi. Namun dia tetap melanjutkan permainan. Dia bilang itu adalah pertandingan dengan taruhan tertinggi dalam sejarah permainan mereka. Zoe disuntik. Claire ada di sana dan mencoba menenangkan Zoe. Sonya adalah ibunya Claire yang telah meninggal. Zoe menemukan kalau Claire yang membuat ruangan itu, dan Zoe bilang kalau Claire adalah pembunuh. Claire membutuhkan bantuan Zoe untuk keluar dari sana. Claire bilang kalau Ben masih hidup. Namun anak buah ayahnya Claire menemukan Ben. Sepertinya Ben akan menghadapi apa yang ibu Claire hadapi saat terjebak di kamar mandi yang suhunya terus-menerus memanas. Ben membutuhkan kunci kombinasi. Claire terus meminta bantuan Zoe. Ben berusaha menyelamatkan dirinya dan melakukan pencarian untuk mendapatkan petunjuk. Permainan yang harus Zoe pecahkan sangat sulit karena gambarnya terus berubah. Zoe menemukan sebuah kode, namun dia salah. Akhirnya, karena kerjasama, Zoe dan Claire berhasil dan Claire keluar dari ruangan itu. Pria yang menolong Ben, yang bekerja untuk Claire, telah ditembak oleh ayahnya dan keadaannya sedang kritis. Namun, ayahnya Claire telah menunggu dan menodongkan senjata pada Claire. Saat ayah Claire mau menghajarnya, pria itu langsung menembak ayah Claire. Claire kemudian memasukkan ayahnya pada ruangan di mana dia dikurung. Keadaan Ben semakin melemah. Claire berhasil menyelamatkan Ben. Claire bilang saat Zoe lolos, para klien meminta permainan tambahan. Claire bilang hanya Zoe yang benar-benar mengalahkan mereka. Claire telah melaporkan polisi atas kejadian ini. Zoe mendatangi gedung Minos yang lama. Tempat itu sudah dipenuhi oleh polisi. Ben bilang kalau pria itu memberikan kalung Zoe yang dicuri. Claire merasa kecewa dengan ayahnya. Claire ternyata yang membantu ayahnya untuk membunuh ibunya. Claire kemudian melakukan balas dendam pada ayahnya. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Kucinat? Apakah kalian suka dengan review film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk reviewnya. Jangan lupa di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapat update film selanjutnya. Jangan lupa share video kita ke teman-teman kalian agar channel kita terus berkembang. See you in next video. Thank you.